Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana akuntansi di bidang peternakan atau usaha-usaha peternakan atau budidaya atau pertanian yang sistemnya bertumbuh ya. Maksudnya misalnya kayak di peternakan kambing misalnya, kita pertama beli 2 ekor indukan, terus kemudian kita kasih makan, kemudian beranak gitu ya. Nah nanti anaknya itu tentu akan menjadi aset, kemudian akan meningkat jika anaknya masih kecil, terus jadi gede lagi, terus nambah lagi. Nah itu seperti apa? Ya. Nanti kita akan coba di dalam aplikasi kita ini, di dalam Aku BUMDes, apakah bisa mengakomodir hal-hal seperti itu ya, atau kasus-kasus transaksi seperti demikian ya. Yang bisa dilakukan demikian adalah misalnya peternakan sapi ya, kan misalnya dari beli dari induk terus dari kecil sampai besar gitu ya. Tentu harganya kan berbeda-beda, harga anakan, harga dewasa itu kan jadi berbeda-beda. Nah, itu semua kan diperoleh dari kita ngasih biaya pakannya, nanti konversi menjadi nilainya. Nah, itu bagaimana nanti caranya. Demikian juga misalnya di perkebunan kita nanam pohon misalnya, di mana pohon itu nanti kalau sudah gede berbuah. Nah, berbuahnya kan bisa berulang-ulang. Nah, nanti gimana juga itu caranya. Itu akan kita bahas di video selanjutnya. Kita kali ini akan membahas fokus di peternakan ya. Kita asumsikan kita beternak kambing atau domba. Nah, itu kita ada soal cerita ini ya. Ada soal cerita. Permasalahannya seperti ini misalnya. Kita terima modal nih. Terima modal 20 juta. Nah ini kita singkatnya aja ya, besok kita buatkan yang video lebih rinci-rinci lagi. Ini kita singkatnya aja, gambaran umumnya aja. Nah kita terima modal 20 juta, kemudian kita belikan induk jantan dan betina misalnya 10 juta nilainya. Ya. Kemudian kita keluarkan biaya pakan dan perawatan, nilainya 600.000. Nah dengan biaya ini kita memperoleh anakan nih, kita mendapat anakan 2 ekor. Nah, kemudian kita tentukan harga standar perolehannya. Harga standar perolehannya gimana? Tentu dengan harga pasar saat itu. Nah, dengan harga pasar saat itu harga pasar terendah. Harga pasar itu ada 3 ya, harga pasar terendah, harga rata-rata, kemudian harga tertinggi. Nah, kita ambil yang terendahnya, harga pasar yang terendah. Asumsikan misalnya dicontohkan 500.000. Nah, bisa juga harga perolehan itu dibagi dari biaya perawatan ini. Ya, seperti itu ya. Dengan biaya perawatan ini kita bagi aja, kita bagi 2 misalnya. Jadi per ekornya misalnya 300. Nah, tapi nanti itu perhitungannya akan lebih rumit, lumayan rumit ya. Lumayan rumit karena nanti ketika nambah lagi misalnya ini kita keluar 600.000 dapat 2 ekor misalnya. Kemudian kita keluar lagi pakan 800.000 dapat lagi 2 ekor, dan ini juga bertumbuh. Nah, menjadi anakan yang tadinya anakan kecil menjadi remaja, bertumbuhnya berapa? Itu nanti akan lebih lumayan ribet. Tapi kalau dengan harga pasar, kita tentukan harga pasar saat itu misalnya untuk anakan 500.000, kemudian untuk anakan yang remaja misalnya 1 juta gitu. Nah, penambahannya berapa itu kan lebih mudah menghitungnya. Jadi nanti biaya-biayanya ini dikurangi hasilnya, kita mendapat hasil berapa itu ya. Jadi kita menggunakan patokan harga pasar. Nah, nanti kita akan coba misalnya dengan cara menghitung akumulasi biaya-biayanya. Nanti serumit apa, lebih rumit apa enggak gitu ya. Nah, kita sekarang yang simple dulu, nanti silahkan dipilih yang rumit apa yang simple ya. Gitu ya. Misalnya kita mengeluarkan biaya pakan 600.000, kemudian kita mendapat anakan 2 ekor, harganya 500 per ekornya, berarti kita punya 1 juta gitu ya. Nah kemudian kita dari sekarang jumlahnya kita punya kambingnya kan ada 4, kemudian kita keluar lagi biaya pakan, dan ini misalnya dan perawatan 800.000. Kemudian dari biaya ini kita meroleh lagi, punya anakan lagi, dia beranak lagi, 2 ekor lagi misalnya dengan harga perolehan, asumsikan sama, 500.000 harga standar termurahnya.
Nah, kita tambah tentunya, tambah lagi 1 juta. Kemudian yang dulunya anakannya ini kecil, sekarang jadi gede, jadi remaja. Harga remaja 1 juta, berarti nambah lagi, ada penambahan lagi 500.000 per ekornya gitu ya. Nah, seperti apa nanti kita di dalam aplikasinya? Kita lihat ya. Jadi nanti akan ada penambahan modal tentunya. Jadi ada penambahan nilai aset kalau nambah, kalau rugi pakan ya nanti akan terlihat di situ rugi pakan. Misalnya kita keluarkan 600.000 pakan dan perawatan. Kita cuma dapat anakan 1 ekor 500.000, berarti kita tekor pakan ya. Karena apa? Karena yang jantan dan betina ini udah maksimal nih harganya. Harganya udah mentok, dia tidak tumbuh lagi, harganya tidak bertumbuh, tapi dia sudah mentok, sudah produktif kan mentok. Nah, dijual lagi mungkin harganya malah turun, nggak nambah gitu ya. Makin tua semakin nggak produktif, semakin turun. Enggak mengalami pertumbuhan berat badan dan lain sebagainya. Jadi dia diandalkan dari hasil anakannya. Jadi ini anggap aja ini adalah nilai-nilai yang mentok. Nah, ketika kita mengeluarkan 600.000 buat ngasih makan indukannya dan anakannya, kita cuma dapat panen ini. Nah, istilahnya kita ngasih makan indukan 600.000, panennya cuma 500, berarti kan kita tekor pakan gitu ya. Oke. Tidak usah terlalu panjang prelude-nya, kita langsung dalam aplikasinya. Nah, kita ke aplikasinya. Kita masuk ke kelompok perdagangan. Nah, kelompok perdagangan, budidaya dan produksi. Di situ kita sudah buatkan akun-akunnya. Nah, kita simpelkan aja, kita cari cepat ya. Nanti kita juga mulai dari awal sekali. Nanti kita akan bikinkan video dari awal sekali. Ini kita langsung untuk menjawab sebuah pertanyaan dari subscriber kita yang kemarin nanya tentang bagaimana kita menghitung kalkulasi perkembangan budidaya peternakan kambing gitu ya. Nah, kita punya kas masuk dulu nih ya, kas masuk. Klik tambah, tanggal berapa, kita terima di kas apa, kita masukkan di kas unit peternakan misalnya. Kemudian klik tambah, ini jurnalnya kemana, sebagai apa gitu ya, sebagai modal unit peternakan. Keterangannya penyertaan modal desa. Wah, hurufnya besar semua. Penyertaan modal desa. Jumlahnya berapa? 20 juta. Nah, ini ya. Kemudian kita simpan. Ini akan terjurnal ya. Dia uangnya di kas unit peternakan sebagai modal unit peternakan, jumlahnya 20 juta. Kemudian kita belanjakan. Nah, tentunya kita ke kas keluar ya, namanya kita belanjakan. Nah, klik tambah. Kita misalnya beli indukan. Diambilkan dari mana uangnya? Dari kas unit peternakan. Kemudian klik tambah. Sebagai apa itu? Nah, kita udah buatkan aset-asetnya. Ini aset ternak turunan itu adalah anakan-anakannya. Kemudian kalau aset ternak produktif adalah indukannya. Nah, gitu ya, punya aset ternak produktif. Misalnya beli pejantan 1 ekor. Harganya misalnya pejantannya 6 juta. Nah, kemudian klik tambahkan. Kemudian beli lagi, sama di aset produktif juga, aset ternak produktif. Beli apa ya? Betina indukan 1 ekor ya, kita beli 2 berarti ya. Harganya 4 juta, betinanya lebih murah gitu. Kemudian kita tambahkan, kemudian kita simpan datanya. Nah, ini kita sudah punya aset sekarang, aset produktif ya. Kita lihat di neracanya. Ya. Nah, uang kita yang tadinya 20 juta tinggal 10 juta kas tunainya yang kita pegang. Kemudian berubah jadi apa? Jadi aset produktif nilainya 10 juta, yaitu terdiri dari pejantan dan betina tadi 10 juta ya. Nanti modal kita, modal aktiva kita 20 juta. Nah, itu aktifannya, pasifannya juga 20 juta modalnya. Jadi modal 20 juta ini kita uraikan menjadi uang tunai dan aset produktif ya. Kambing tadi. Kemudian kita mengeluarkan biaya tadi berapa ya? Nah, kita mengeluarkan biaya 600.000. Nah, kita keluarkan biaya 600.000. Nah, kemudian klik kas keluar. Kita klik kas keluar. Kita klik tambah.
Kita keluarkan biayanya 600.000 dari mana? Dari kas unit peternakan. Dan klik tambah. Itu sebagai apa? Tentunya sebagai beban ya. Nah, kita cari itu adalah sebagai beban biaya produksi atau beban biaya budidaya. Nah, ini biaya pakan dan perawatan. Biaya pakan dan perawatan 600.000. Kemudian klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, kita lihat kalau beban di neraca tentunya akan mengurangi laba ya, menjadi minus di laba berjalannya bebannya itu. Nah, uang kita tinggal yang tadinya 10 juta dikeluarkan 600.000 tinggal 9.400.000. Nah, yang 600.000 jadi apa? Yang 600.000 mengurangi modalnya ini menjadi beban. Nah, beban itu mempengaruhi laba berjalan. Jadi minus laba berjalan kita jadi minus gitu ya, karena kita punya beban 600.000. Jadi sekarang modal kita tinggal 19.400.000 karena yang 600 dibuat pakan. Sampai sini berarti kita mengeluarkan pakan akan berkurang ya. Nah, tapi dari pakan ini kita menghasilkan anakan. Tadi 2 ekor, nilainya 500.000 satu ekornya, berarti kita punya 1 juta. Caranya bagaimana? Kita masukkan ke penyesuaian stok. Tadi kita udah buat daftar stok. Nah, anakan-anakannya kita klasifikasikan, yaitu anakan yang kecil, misalnya sampai berapa bulan, kemudian yang remaja, kemudian yang dewasa, kemudian nanti jadi betina produktif atau jantan produktif gitu ya. Kita biasanya dikelompokkan dulu seperti itu. Nah, cara membuat pengelompokannya gampang, nanti ini diklik tambah ini ya, buat daftar stoknya. Nah, ini misalnya bukan daftar stok, daftar ternak gitu juga bisa. Ini kan kita basicnya perdagangan, jadi istilahnya stok. Nanti bisa dirubah. Nah, jadi kita punya stok-stok ini, pengelompokan ini. Nah, kita sekarang disesuaikan. Kita memperoleh anakan itu di penyesuaian stok. Nah, penyesuaian stok, kemudian klik tambah. Tanggal berapa kita punya anakan itu? Misalnya hari ini juga lah, sama ya. Tambah, kita punya anakan. Klik anakan, klik OK. Nah, stok awalnya berapa? Kita punya stok 2 berarti kan. Harga perolehannya berapa? 500.000. Harga jualnya asumsikan juga sama 500.000. Nah, nanti ini kita bisa rubah kalau kita melakukan penjualan. Nanti kita akan contohkan di video selanjutnya tentang penjualannya ya. Ini kita perolehannya dulu. Ini asumsikan sama 500. Ini juga harga jualnya nanti 500. Kita punya 2 ekor. Kemudian kita shift row, kemudian reload. Ya gini ya, kemudian kita simpan. Nah, ini sekarang kita punya aset nih 1 juta. Di dalam penyesuaian stok. Ini kita refresh. Tapi nanti ada selisih, akan ada selisih. Nah, di persediaan barang dagangan atau di persediaan ternak ini, di peternakan kita punya aset nilainya 1 juta. Tapi di persediaan barang dagangan yang di neracanya nggak ada, di saldonya belum ada. Jadi ini kita surplus. Nah, di asetnya, di kartu stoknya ada, tapi di neracanya belum ada. Kita lihat ya. Kita lihat di neracanya. Nah, kita uangnya yang tadi kasnya masih 9.400.000, kolong berkurang 600 untuk beli pakan dan perawatan. Nah, ini aset produktifnya masih. Nah, kemudian kita masih menderita kerugian 600.000. Nah, tadi yang 1 juta masuk kemana anakan itu? Anakan itu masuk kemana? Anakan itu nanti kita masukkan ke aset ternak turunan ini. Nah, di aset ternak turunan ini nilainya 1 juta. Didapatkan dari mana? Kita mengkonversi nilai ini. Mengkonversi beban yang kita keluarkan atau mengkonversi nilai dari diambilkan dari bebannya ya, dikeluarkan dari bebannya seperti itu. Caranya di penyesuaian kas. Penyesuaian kas, klik tambah, tanggalnya berapa waktu itu kita misalnya tanggal 19. Nah, kita cari, dia masuk ke mana? Masuk ke aset ternak turunan. Nah, ke sini ya. Kemudian klik OK. Ini sebagai apa? Ini berarti harga perolehan anakan. Nah, 2 ekor. Masing-masing 500.000. Harga pasarnya standar terendah waktu itu misalnya. Harga anakan berarti totalnya berapa? 1 juta. Nah, ini mengkonversi apa? Dikeluarkan dari mana? Dikeluarkan dari beban. Nah, beban tadi itu. Beban kita cari ya, beban aset beban biaya produksi. Kita menukarkan beban biaya produksi dapat anakan. Anakannya dilalahnya nilainya lebih tinggi kan gitu ya. Nah, klik OK.
kemudian kita simpan. Nah ini ya, kemudian kita lihat neracanya. Karena asetnya bertumbuh gitu ya, bertumbuh, berkembang, bukan harga perolehan ini. Nah sekarang uang yang di tunai kita tetap. Kemudian kita sekarang di aset ternak turunan punya 1 juta. Nilainya anakan tadi 1 juta. Aset ternak produktif kita tetap ya, kita punya 1 juta. Kemudian didapat dari mana tadi? Dari beban tadi itu, yang 600.000 itu kita keluarkan. Nah ini kok lebih, jadi 400.000. Karena apa? Kita mengeluarkan uang 600.000, dapat anakan 2 nilainya 1 juta. Berarti kan dihitung laba. Nah, tapi laba ini kan belum berbentuk uang, ya kan? Laba ini baru berbentuk aset, belum berbentuk uang. Nah, secara otomatis uangnya nggak ada di sini, laba berjalannya kita belum dapat laba bentuknya uang. Labanya bentuknya aset. Lalu di mana? Nah, kita pindahkan laba berjalan ini menjadi penambahan modal BUMDes, ya. Otomatis menjadi penambahan modal kita karena belum di kelompok laba ini, dia tidak masuk di sini karena kalau dilakukan pembagian ini uang yang belum ada di sini nih. Nah, kita nggak megang uangnya, kita megangnya berubah menjadi aset. Berarti laba yang ada di sini ditahan menjadi aset. Jadinya apa? Penambahan modal BUMDes. Kita memiliki modal tambahan 400.000, bentuknya anakan anakan kambingnya ini ya. Jadi 400.000-nya ini kita pindahkan. Nah, kita pindahkan caranya kita ke penyesuaian kas. Nah, klik tambah, tanggal berapa ya, tanggalnya sama gitu ya, kita cari. Nah, kita kalau di kredit itu berarti kebalikannya, kita masuknya ke bebannya. Nah, balik ke bebannya, mengeluarkan dari bebannya. Bebannya, masuk ke beban biaya produksi, kemudian klik OK. Nah, ini adalah apa namanya? Penambahan dari nilai jual ternak, atau penambahan nilai ternak gitu ya, penambahan nilai jual ternak atau nilai ternak. Berapa tadi? 400 apa 600? 400.000 ya. Kita tadi memiliki kelebihan 400.000. Kemudian sebagai apa itu? Sebagai penambahan modal BUMDes. Nah, kita cari penambahan modal BUMDes. Klik OK. Kemudian kita simpan. Nah, ya. Kita simpan. Kita cek sekarang. Kita cek di neracanya. Nah, ini kita uangnya masih tetap 9.400.000. Kita punya aset turunan tadi 1 juta, aset produktifnya 10 juta. Kita total kambingnya sekarang dari nilai kambingnya itu ada 11 juta. Nah, total aktiva kita menjadi 20.400.000. Berarti nambah sekarang kita, nambah 400.000 totalnya. Nah, modal awalnya 200.000, kemudian ketambahan bentuknya aset, jadi penambahan modal kan otomatis. Nah, 400.000. Sekarang kita punya laba 400.000, bentuknya apa? Bentuknya masih berupa ternak. Nah, ternak ini akan berubah menjadi duit jika dijual. Nah, seperti itu ya. Oke ya. Nah, nanti kita jualnya. Ini nanti kita kisahkan perkembangannya dulu. Oke ya. Jadi dengan uang 600 kita dapat 1 juta, kan otomatis kita laba 400.000, tapi bentuknya hewan ternak. Jadi yang meningkat nilai asetnya, seperti itu ya. Ada ya. Kemudian kita keluarkan lagi di periode berikutnya, ngeluarin pakan 800.000. Dapat anakan 2 lagi, nilainya sama 500.000. Nah, kemudian ada perubahan, yang tadinya anakan menjadi dewasa, menjadi remaja. Dia akan berubah menjadi remaja, di mana peningkatannya per ekor 500.000 karena harga pasar anakan remaja termurah 1 juta misalnya. Nah, per ekornya berarti kan tadinya 500.000 jadi 1 juta, berarti per ekornya nambah 500.000. Nah, ini bagaimana kita inputnya? Nah, kita inputkan ya dalam aplikasinya. Kita kas keluar lagi. Kemudian klik tambah, tanggalnya tanggal berapa gitu ya. Kemudian dikeluarkan dari mana duit 800.000 itu? Dari kas ya. Kita tadinya 94 ini ya, kita keluarkan 800. Nah, ini keluarnya sebagai apa? Sebagai beban lagi. Nah, sebagai beban biaya produksi. Nah, ini adalah biaya pakan dan perawatan.
Nilainya 800.000. Nah, kemudian klik tambahkan. Kemudian kita simpan. Nah, terus kemudian kita dapat 2 ekor anakan. Nah ya, 2 ekor anakan. Berarti kita ke menu penyesuaian stok. Nah, penyesuaian ternaknya ya, penyesuaian ternaknya. Kemudian klik tanggalnya ditambah. Tanggal berapa itu kita dapatnya. Tambah. Kita dapat anakan. Nah, klik oke. Kemudian yang berubah lagi adalah anakan remaja. Nah, ini ya. Nah, kita akan berubah nanti. Nah, ini anakannya kita tambah 2. Tambah 2 lagi. Harganya 500.000 standar pasarnya. Kemudian 500.000 juga. 500.000 juga. Ini harga jualnya. Nah, kemudian yang tadinya 2 ekor tadi berubah menjadi ayam remaja. Jadi anakan remaja atau domba remaja. Harga jualnya 1 juta, harga perolehannya 1 juta. Harga jualnya asumsikan 1 juta. Nanti kita bikin juga yang harga jual ya. Nanti ini kita bikin yang perolehan dulu. Nah, ini kita perolehan semua. Ini anakannya 2 ekor yang kemudian jadi remaja 2 ekor. Kemudian kita save, reload, kemudian kita simpan. Nah, ini di sini kita punya anakan 6. Punya kambing 6, padahal kan cuma 4. Yang kecil tadi 2 ditambah jadi gede 2, beranak lagi 2. Berarti anakan yang awal ini jadi nggak ada karena dia berubah menjadi remaja. Jadi kita klik yang pertama ini, kita klik kemudian kita edit. Nah, kita klik oke, kemudian 0 kan nggak ada ya kan? Dia berubah menjadi lebih gede. Nah, gini ya, dia berubah jadi ini. Udah. Nah, sekarang kita cuma punya 4. Nah, 2 remaja dan 2 anakan. Nah, kita refresh ini. Nanti akan ada selisih. Ada selisih 2 juta. Ya, ada selisih 2 juta. Berarti 2 juta ini adalah harga perolehan tadi yang 1 juta. Kemudian harga pertumbuhannya juga 1 juta. Nah, seperti itu ya. Harga penambahannya 1 juta, harga perolehannya 1 juta. 2 ekor anakan tadi 1 juta. Yang 2 ekor dari anakan dari remaja juga bertumbuh 1 juta. Nah, kemudian di mana? Kita keluarkan lagi di jurnal penyesuaian ini. Kita keluarkan dari beban biayanya tadi. Nah, dari beban biaya produksinya dipindahkan menjadi aset ternak turunan. Klik tambah ya. Nah, tanggal berapa? Klik oke. Masuk ke aset ternak turunan. Oke. Nah, ini ada lagi harga perolehan anakan atau anakan itu ya, 2 ekor. Nah, 2 ekor masing-masing berapa tadi? 500.000. 500.000. Berarti kita mendapatkan 1 juta untuk yang harga perolehannya 2 ekor. Nah, itu dari mana? Dari beban ya kan? Dari beban. Dari beban biaya tadi. Nah, ini kemudian klik oke. Kemudian kita simpan. Terus anakannya yang kemudian perubahan anakannya. Nah, sama ya, tanggal 19 tambah. Masuknya sama ke aset turunan karena dia masuk ke situ juga ya kan. Nah, ini adalah penambahan nilai jual ternak 2 ekor. Misalnya masing-masing 500.000 juga. 500.000. Jadinya juga 1 juta. Nah, kemudian kita cari dari awal, dari beban lagi. Nah, beban biaya produksi, kemudian klik OK, kemudian kita simpan. Nah, sekarang kita lihat di neracanya ya. Nah, kita lihat di penyesuaian stoknya tadi balance sekarang. Udah berubah. Jadi yang tadinya anakan berubah menjadi remaja, ditambah 2 anakan. Kita tetap punya stok 4. Kalau kita lihat di daftar stok kita punyanya 4. Nah, anakan 2, remaja 2 ya kan. Nah, kemudian di penyesuaian stoknya juga balance. Nah, nggak ada selisih tadi ya. Kita punya stok 3 juta. Nah, kita lihat di neracanya. Yang penting kita lihat di neracanya. Nah, uang tunainya sekarang jadi 86 karena tadi 94 berkurang 800.000, tinggal 8.600.000. Tapi kita sekarang aset ternak turunannya nambah, yang tadinya 1 juta sekarang jadi 3 juta.
ya nilainya. Karena anakan yang remaja 2 nilainya 2 juta, yang anak-anak yang kecil nilainya 1 juta. Jadi total sekarang jadi 3 juta. Nah, indukannya tetap ya. Berarti aset kita ini naik. Nah, aset kita naik. Terus kemudian kita punya laba nih 1.200.000. Padahal kita belum ada bentuk labanya ini karena uang yang ada ini atau laba ini masuk lagi. Masuk lagi menjadi modal lagi, ditahan lagi ya kan, belum dijual. Nah, kita masukkan lagi 1.200.000-nya ini menjadi penambahan modal. Caranya gimana? Ke penyesuaian kas. Nah, dengan penyesuaian kas lagi, kemudian klik tambah, tanggal berapa ya. Nah, ini masuknya kemana? Ke beban. Nah, dia mengurangi bebannya. Beban biaya produksi, klik OK. Nah, ini adalah penambahan dari nilai jual ternak. Nah, berapa? Penambahan dari nilai jual ternak 1.200.000 tadi ya. Nah, oke. Kemudian sebagai apa? Sebagai penambahan modal. Cari penambahan modal, klik OK, kemudian kita simpan. Nah, ini udah ya. Kita cek sekarang. Nah, kita cek di neracanya. Tambah. Nah, uang kita tinggal 8.600.000 ya, masih tetap ini. Kemudian punya aset ternak turunan 3 juta, punya aset produktif 10 juta, sekarang diaktiva kita menjadi 21.600.000. Yang tadinya kita punya modal cuma 20 juta ya kan. Modal kita 20 juta dapat dari penyertaan desa tadi, dan sekarang jadi ada penambahan modal BUMDes dari apa? Dari nilai asetnya itu. Nah, nilai asetnya itu menambah modal BUMDes kan ya, seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian ini kita sudah punya ternak ada 4 ekor tadi, total nilainya 3 juta. Kemudian kita belum punya ada laba tunai, tapi laba kita berbentuk peningkatan nilai jual. Jadi menjadi penambahan modal berupa aset. Nah, ya. Bukan berupa uang, tapi menjadi penambahan modal berupa aset. Nah, nilainya 1.600.000. Nah, kemudian kita kalau memperoleh labanya kapan ini? Ya ini kita sebenarnya sudah laba. Tadinya modalnya 20 juta, sekarang menjadi 21.600.000. Ya kan? Berarti kita sudah laba 1.600.000. Nah, nanti tinggal dihitung waktunya berapa lama gitu ya. Nah, nanti laba di berikutnya, laba berjalannya ini, misalnya sekarang kita jual ya. Nah, seperti ini. Kita coba sekarang kita jual. Kita lakukan jual di menu penjualan. Penjualan ternaknya itu kita jual, klik tambah, tanggal berapa misalnya. Kita cari pembelinya siapa gitu ya. Oke. Tambah, kita mau jual yang mana? Jual anakan remaja misalnya. Nah, kita jual dua-duanya misalnya. Nah, kita misalnya jual 1 ekor. Nah, harga jualnya kan kita harga perolehnya juga 1 juta, harga jualnya juga 1 juta. Nah, misalnya sekarang harganya ternyata di pasar jadi 1.500.000. Nah, kita memperoleh laba lebih ini berarti ya. Oke, bro, reload. Nah, sekarang harganya ternyata tidak hanya 1 juta seperti perkiraan kita, tapi ternyata di pasar bisa laku 1.500.000 karena harga kita kambingnya bagus misalnya gitu ya. Harga pasarnya 1 juta, karena kambing kita bagus laku 1.500.000, ada selisih ya kan. Nah, ini tinggal ditulis saja caranya tadi, diklik 2 kali, klik kiri. Ini ada perubahan, tinggal masukkan saja. Yang tadinya 1 juta, tulis saja 1.500.000, kemudian di save, kemudian reload. Nah, ini jadi 1.500.000, dibayar tunai misalnya. Nah, ini ya. Bayar tunai 1.500.000, dibayar sekarang, kembaliannya nggak ada, kita terima cash ya, simpan. Kemudian kita lihat neraca. Nah, jadi kita yang tadinya punya laba 1.600.000 berupa aset, sekarang nambah lagi. Nah, sekarang apa? Hasil penjualan masuknya ke kas. Yang tadinya 86 ditambah 1.500.000 jadi 10.100. Nah, uang tunai yang kita pegang diperoleh dari apa? Dari hasil penjualan itu. Ya kan? Hasil penjualan 1 ekor. Nah, sekarang
aset ternak turunan tinggal 2 juta karena yang 1 juta sudah dikeluarkan. Ya, 1 juta sudah dikeluarkan, dijual, nambah ya. Jadi 1.500.000. Nah, ini. Kenapa ini tidak berkurang ya? Enggak, karena ini sudah menjadi komponen yang mempengaruhi yang ikut terjual tadi masuk ke dalam kambingnya ini, ke nilai jual dombanya ini. Nah, kita jual, ininya tetap karena aset kita itu kan meningkat ya, meningkat segitu. Ininya tetap. Nah, kita sekarang punya laba 500.000 yang berupa uang tunai dari hasil penjualan. Jadi hasil penjualan tadi yang 1.600.000 ini komponen ini masuk ke sini, masuk ke ternak ini karena ternaknya nggak ada dijual masuk menjadi uang tunai gitu ya. Nah kalau ini nggak ngaruh, ini tetap karena itu peningkatan nilai modal kita, modalnya nambah segitu dijual gitu ya. Dijual kan kambingnya ini sudah include. Nah, sudah include pengembangan ini. Ini agak berkurang, ini ikut jadi laba tetap. Jadi laba dikonversi menjadi bentuk uang, ya kan gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan dengan video-video lagi yang lebih detail. Misalnya, ini kita harga perolehan kemudian harga jual, pengembangannya seperti itu. Tadi peningkatan asetnya menjadi penambahan modal karena belum dijual gitu ya, belum dijual menjadi bentuk aset. Nah, setelah dijual menjadi laba tambahan dan juga menjadi uang tunai. Oke, demikian ya, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.